2 metabolisme dan sintesis protein dengan judul praktikum si gelembung ajaib mengamati enzim di dalam aksi. Nah, yang pertama yang akan Ibu jelaskan, sebelumnya sudah dilihat di bukletnya, sudah dipelajari di rumah? Sudah, Ibu. Sedikit banyak sudah paham berarti tentang pelaksanaan praktikum kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai praktikum kita, alat dan bahan, kemudian prosedurnya. Tapi Ibu jelaskan secara singkat saja karena sebelumnya di rumah kalian sudah belajar dan Ibu yakin sudah sedikit paham tentang praktikum kita hari ini. Untuk alat dan bahan, untuk alat dulu ya. Alat yang pertama ada 3 buah gelas reaksi. Kemudian ada apa namanya ini? Bu. Kemudian apa namanya ini? Alat pengadu. Pengadu. Kemudian untuk bahan yang pertama ada apa? Kemudian ada apa? Soda kue atau baking soda. Semalam ada yang bertanya, Bu, sama tidak soda kue dengan baking soda? Soda kue, baking soda, sama aja dia. Kemudian bahan selanjutnya adalah kentang. Untuk prosedurnya, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kentang ini harus kalian bersihkan kulitnya dulu, dikuliti dia. Kemudian cuci nanti di wastafel kita. Kemudian potong dia kecil-kecil, masukkan ke 3 gelas reaksi ini dengan kuantitas yang sama. Oke? Kemudian selanjutnya setelah masuk kentang ini di dalam gelas reaksi, masukkan juga ke gelas reaksi 1 yang sudah berisi kentang. Kemudian ini kan masih bentukan bubuk, nanti campur dulu dengan air, kuantitasnya sama dengan cuka ini. Kemudian untuk gelas reaksi yang ketiga yang berisi kentang, kalian masukkan air matang. Itu sudah sediakan H2O matang. Paham? Langkah selanjutnya sudah masuk nih semua bahannya ke dalam gelas reaksi. Ada 3 buah sendok pengadu. Kenapa 3? Karena 3 gelas sama. Kenapa? Kalau dia dicampur nanti. Iya, campur reaksinya. Kenapa 3 dia? Jangan nanti kamu campur-campur ini pengadu pertama kamu adukan pula ke gelas kedua. Nyampur-nyampur nanti. Tujuan dari praktikum kita ini adalah untuk melihat pengaruh pH yang ada pada bahan-bahan tersebut terhadap enzim katalase yang ada di dalam kentang. Apa yang terjadi pada kentang kalau seandainya dikasih cuka? Cuka apa sifatnya? Asam. Kemudian baking soda apa sifatnya? Asam. Air apa sifatnya? Netral. Itu nanti yang akan kalian lihat reaksinya. Apa yang terjadi pada kentang, cairan pada kentang kalau seandainya dengan 3 cairan yang berbeda? Cairan asam, cairan netral, dan cairan basa. Paham? Paham. Oke. Satu kelompok, satu kelompok sini sudah mengerti? Sudah. Mana aja itu kalian? Oke. Buka sekalian itu bulatnya. Bulat mana? Bulatnya mana? Oke. Kalian bisa lihat di sini nanti prosedurnya kalau seandainya kurang jelas prosedur kerja yang sudah Ibu jelaskan. Nah, itu bulatnya. Oh, jangan ada yang salah. Kalau seandainya ada kalian yang kurang paham, tak mungkin setiap kalian istilahnya melakukan prosedur kerja harus Ibu ulangi lagi. Tak
mungkin, ya kan? Kemudian setelah itu sediakan di buklet. Sudah kalian baca, kemudian pas kalian praktikum boleh kalian lihat-lihat lagi. Kalau seandainya ada yang kurang jelas. Kalau seandainya kalian nemu jawabannya di e-booklet, silakan gunakan e-booklet. Kalau seandainya tak menemukan jawaban di e-booklet, silakan tanyakan di e-book. Tapi jangan bertanya saja. Oke? Paham untuk prosedur praktikumnya? Paham, Ibu. Silakan dikerjakan praktikumnya. Usahakan bersih. Cucinya yang bersih ya. Potong dadu. Hah? Dadu. Iya. Habis kalian kupas, cuci dulu. Jangan sampai kentangnya kotor lagi. Alasnya perhatikan. Tidak tuh. Itu deh. Ini istilahnya semuanya harus selesai dulu, baru lanjut ke tahap selanjutnya ya. Soalnya bahan kita kan cuma ini, Ibu nanti akan menuangkan. Ya, jangan cuma satu, banyak buat orang.
Potongnya dari kecil-kecil dengan kuantitas yang sama ya. 5 biji semua bisa. 10 lah. 10 dadu. Ya, biar agak penuh nampaknya di dalam. Ya nggak apa-apa. Apa? Cuci bu. Nah, kurang lebihnya ini ya. Segini. Ya. Ini tunggu berapa menit tuh? Ibu aja nanti yang meja kuliahnya. Boleh. Ibu aja di dalam sini. Ini bu. Udah sampai semuanya di tahap motong-motong. Silakan. Udah bu. Sudah. Tunggu dulu ya. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukletnya, apa langkah selanjutnya. Teman-teman aku nampak di video ibu nang. Sudah, bumbunya sudah, taruh di depannya. Udah, ada kelompok yang masih belum? Oke. Berarti ini 3 menit. Kan sudah dipotong petanya jadi dadu-dadu. Kemudian apa lagi petunjuk di buku itu katanya? Tuangkan air yang beda dari soda kue sama air biasa. Setelah itu apa dibilangnya? Biarkan sampai 2 sampai 3 menit.
Ya. Anugerah PAP. Dengan pengadu yang berbeda. Bagus kalian senyum kamu di sana, Nabil. Dimasukkan senyawa cairan, silakan tunggu menit. Selagi kalian menunggu, perhatikan apa yang terjadi di sini. Kalian bisa lihat di sini si gelembung ajaib mengamati enzim dalam aksi. Tadi yang kalian lihat adalah tenaga perubahan dan gelembungnya. Kamu lagi diaduk, ya memang cuma sekali tadi. Silakan langsung difoto ya, mana yang air matang, air soda putih. Kalian lihat hanya gelembung dan tingkat kekeruhan dari
Kalian motoinnya satu-satu, soalnya di sini nampak ada di e-booklet itu kan nampak dia satu-satu nih kertasnya. Bu, bisa diangkat ini, Bu. Diangkat kemana? Sini, Bu. Boleh. Ini baru buat nampak apanya. Foto di sini. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan? Nggak ada. Nabil, kamu nampak manual ini. Kalian harus tahu hasil pengamatan kalian di hari ini. Baru kalian apakah
Berikutnya kita akan simpulkan praktikum kita pada hari ini. Nah, coba kelompok paling belakang kelompok berapa? Oke, silakan berdiri, tampilkan apa yang kamu temukan pada praktikum kamu itu. Nah, mana? Ayo cepat. Sini. Apa kan kamera sini? Ini depan. Kalian jangan aja kalian kali dibilangin Oke, silakan. Apa yang kalian temukan atau hasil dari praktikum kalian hari ini itu apa? Apa yang kalian amati? Silakan. Apa yang kalian temukan? Itu dari ketiga reaksinya. Yang pertama itu kentangnya diberi air H2O, itu tidak terjadi reaksi apapun. Yang kedua, yang dikasih asap cuka juga kami di sini nggak ada melihat reaksi apapun. Yang terakhir yang dikasih soda kue itu ada bunyi atau gelembung-gelembung di sekitar di pinggiran selain itu. Oke, silakan. Apa yang kalian temukan? Terus yang ini nggak reaksi apa-apa, Bu. Tidak ada munculnya buih ataupun kayak gelembung-gelembung. Nah, yang di sini baking soda, Bu. Kalau baking soda itu kan termasuk yang namanya reaksi basa, Bu. Jadi dia kami lihat dia sudah muncul gelembung-gelembung ataupun buih kecil, Bu. Jadi kami bisa menyimpulkan yang ini reaksi gitu, Bu. Jadi yang sebelah sini itu asam cuka, Bu, yang merupakan reaksi asam. Jadi dia juga sedikit muncul buih-buih ataupun gelembung-gelembung. Jadi menurut kami yang paling banyak gelembung ataupun buih-buih itu, Bu, di reaksi baking soda ataupun dikenal sebagai reaksi asam. Kemudian
lihat air itu dia jernih Bu, nggak ada jelek apa-apa. Kalau pembahasan IPA yang sendiri Bu, karena tadi basic sendiri mengambang di atas permukaan yang berbagi rasa cuka ini dia muncul gelembung-gelembung di pinggirannya. Jadi Pak Ibu dan teman-teman, hasil praktikum kami di sini yang pertama, tentang yang kami masukkan ke dalam wadah dan diberi air netral H2O atau gel netral. Dia sebenarnya bukan tidak bereaksi, tetapi airnya menjadi sedikit lebih keruh atau lebih rusak. Nah, reaksi yang kedua yaitu tentang yang kami masukkan ke wadah dan diberikan dengan cuka. Dia bereaksi seperti bergelembung, dan gelembungnya ini tidak terlalu banyak tapi sedikit lebih besar daripada yang reaksi yang terakhir ini, yaitu reaksi yang diberikan soda kue dan sudah ditambahkan air. Dia bereaksi berbusa lebih tepatnya, jadi busanya itu lebih banyak tetapi lebih kecil. Kita sudah melaksanakan kegiatan praktikum. Kamu jangan Nah, pada umumnya apa yang terjadi? Gelembung muncul. Nanti di laporan praktikum kalian pada bagian hasil pengamatan ada 3 tabel, 3 kolom dan 3 garis. Kalian kan ada foto kan tadi? Ada, Bu. Bagaimana bikin penjelasannya, bergelembung atau tidak bergelembungnya, apa yang terjadi, keluar atau enggaknya, mungkin penjelasannya. Pada umumnya untuk cuka dia bergelembung. Kemudian soda kue, apa yang terjadi? Gelembung. Juga. Gelembungnya lebih kecil-kecil. Tipis-tipis. Tipis. Kemudian yang ketiga ada air biasa. Ya kan? Apa yang terjadi umumnya pada air biasa? Tidak ada aksi atau gelembung. Coba perhatikan, si gelembung ajaib mengamati enzim dalam aksi. Kita enzim ada, bagaimana kerja enzim itu bisa dilihat dari bagaimana gelembungnya. Kalau untuk cuka dia bersifat asam. Di dalam kentang itu terdapat enzim yang namanya katalase. Enzim, apa sifat-sifat enzim yang lain? Sifat biokatalisator. Apalagi? Bekerja dengan efisien, spesifik. Bekerja menunjukkan sedikit Bu. Bukan tangan cuma sedikit, ini. Pada ketika suhu dan pH-nya Bekerja stabil. sesuai dengan pH dan Dan suhunya. pH bagus untuk kerja enzim berapa? 7. Itu bersifat karena digambarkan di air biasa. Kemudian asam, pH-nya berapa? 4 ke bawah, 7 ke bawah. Ini digambarkan dengan Cuka. Kemudian soda kue dia pH-nya 712 Celsius. bersifat Basah. Untuk enzimnya bekerja optimal jika seandainya pH dia 7 atau netral. netral. Kenapa ada gelembung di soda cuka dan soda kue sedangkan di air biasa enggak ada gelembung? Karena nggak netral dia Bu. Karena ada perbedaan pH Bu. Ada perbedaan pH. Di dalam kentang terdapat enzim yang namanya katalase. Kemudian ketika kalian tambahkan cuka yang bersifat asam, enzim tersebut akan rusak. Enzim akan rusak, keluar dia. Kemarin untuk metabolisme atau katabolisme ada hasil yang namanya 2CO2. Kalau seandainya rusak dia, seharusnya belum ada 2CO2, tapi karena dia bersifat asam,
merusak enzim itu, keluarlah gelembung-gelembung itu. Begitu juga dengan soda kue, dia juga akan rusak terdenaturasi. Tapi lebih rusak lagi kalau seandainya dia pada cuka, pada asam. Itu kenapa tadi gelembung pada cuka lebih gede-gede dibandingkan gelembung pada soda kue. Kemudian untuk air biasa tidak terjadi apa-apa. Kenapa tidak terjadi apa-apa? Karena netral. Karena enzim bekerja optimal pada pH atau pH netral. Tidak rusak enzimnya, dia tetap bekerja. Jadi tidak ada CO2 yang keluar, tidak ada gelembung yang terbentuk. Oke, di sini paham? Paham. Nah, di ibu klek kalian tersebut, coba buka ibu kleknya. Ada penilaian, aturan dan kriteria penilaian laporan praktikum, ya kan? Untuk laporan praktikum sebelumnya banyak terjadi kesalahan. Jadi ibu berharap dengan ibu klek ini kalian paham bagaimana cara membuat laporan praktikum yang baik dan benar. Yang pertama, kalian untuk bagian depannya kalian bikin dulu cover. Jangan kalian gabungkan judul, tujuan, nama kalian di bawah salah. Bikin dulu cover. Apa cara membuat cover? Kemudian baru judul di dalam lembar kedua ada judul, kemudian ada tujuan praktikum, kemudian ada waktu pelaksanaan praktikum, ada dasar teori. Dasar teori yang ada di buku kalian tulis lagi di laporan praktikum kalian. Setelah itu ada hasil pengamatan. Ini dia, kalian printkan fotonya, kalian kasih penjelasan. Kemudian ada pembahasan. Apa isi pembahasan? Pembahasan kesimpulan pula. Pembahasan tadi Pembahasan apa isinya? Di situ ada inti dari inti dari pengamatan yang kita lakukan. Kemudian setelahnya ada Kesimpulan. Apa yang harus kalian buat di kesimpulan? Ringkasan singkat dan padat. Ringkasan singkat dan padat mengenai praktikum. Pak, untuk kesimpulan harus sesuai dengan tujuan praktikum. Tercapai atau tidak? Selanjutnya ada lagi pertanyaan. Evaluasi. Pertanyaan evaluasi ini nanti juga kalian akan jawab di laporan praktikumnya. Kemudian selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka kalian samakan dengan dasar teori yang ada di ibu klek tersebut. Oke. Ada pertanyaan untuk kegiatan praktikum kita hari ini? Ada. Paham dengan praktikum kita hari ini? Paham. Hari paham apa? Jumat dikumpul karena praktikum kita pendek. Kan tadi bilang pakai cover. Nanti praktikumnya ditulis satu di. Covernya bisa ditulis. Tulis tangan saja, biar tak terlalu banyak kerjaan kalian yang sedikit ini. Covernya bisa bu diketik gitu. Tidak usah, kalian tulis tangan saja covernya. Pandai kan membuat cover? Tengok nanti contohnya. Sama guys. Yang jelas harus ada Kita ya, harus tahu judul. Ada di situ. Judul pembimbing, nama kalian, kemudian instansi, tahun. Ada lagi pertanyaan? tidak. Bagaimana tentang pelaksanaan praktikum kita hari ini menggunakan ibu klek? Seru. Sangat seru. Mudah dipahami, Mudah mudah dipahami, dicerna, Bu. mudah dikenal, bisa dikuasai, Dapat pengalaman baru. Dapat pengalaman baru, tunggu dulu. bisa dikembangkan. Oke. Baik. Coba Denis, apa yang kamu rasakan pelaksanaan praktikum menggunakan ibu klek ini? Gimana tuh? Kita bisa lebih paham bu, Lebih paham. kita mudah dimengerti, kan sekarang kita bisa mudah kita lakukan. Ya, coba Sabiro, semalam kan kali ibu klek itu, ibu istilahnya ibu buat agar kalian bisa belajar terlebih dahulu di rumah, biar efektif waktu praktikum kita di sekolah. Praktikum ini contoh nih, dari kalian dari sana tunggu dulu ke sini, tak sepatu lah, lepas sepatu, pakai ini, pakai itu lama. Kalau seandainya tidak kami pelajari terlebih dahulu, tidak efektif kegiatan praktikum kita, terlalu menghabiskan banyak waktu.
Kenapa ada ibu bisa kalian pelajari terlebih dahulu? Bagaimana Bapak kamu melaksanakan itu dengan menggunakan ibu ini? Lebih efisien waktu dan dari materi Bu. Jadi kami udah belajar dari rumah Bu. Jadi ibu di sekolah tinggal jelaskan sedikit lagi Bu. Ada lagi yang menyampaikan kamu Nabil? Saya Bu. Ya. Jadi menurut saya tentang ibu plek, jadi istilahnya kami udah tahu pelajaran kasarnya gitu Bu. Bayangan-bayangannya seperti lambang kedewaan, kami sudah tahu gambaran bahan-bahannya, ibu tinggal masih setuju aja Bu. Berarti pembelajaran kita menggunakan ibu plek lebih bagus berarti ya? Lebih efisien. Lebih efisien waktunya. Jadi kami tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk kegiatan praktikum kita kali ini dengan penggunaan ibu plek berjalan dengan lancar. Jangan lupa laporan praktikumnya hari apa? Cuma jam berapa, Bu?